Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami, perempuan, ia berkata bahwa Buya, saya sudah menjadi pegawai negeri. Tidak tahu beritanya apa kok tiba-tiba cerita pegawai negeri. Nah, terus, ya saya sudah punya gaji. Oh alhamdulillah. Cuman gini Buya, gimana Buya? Saya punya ibu kerja di pasar, pas-pasan banget, fakir lah. Gimana Buya hukumnya? Kalau gaji saya, sebagian saya berikan kepada ibu saya, tanpa sepengetahuan suami saya. Kami bertanya, itu duit siapa Bu? Duit saya Buya. Kalau duitnya ibu, boleh ibu kasih ke siapa saja. Orang di pinggir jalan juga boleh, apalagi kepada ibu sendiri. Tapi kalau duit suami harus izin loh ya. Kalau duit suami nggak boleh, harus izin. Tapi kalau duitmu sendiri boleh kamu berikan ke siapa saja. Oh duit saya Buya. Oke. Kalau duitmu itu boleh. Lalu dia berkata, alhamdulillah saya enggak dosa. Kemudian kami bertanya, ibu boleh saya bertanya? Boleh. Tanya apa Buya? Memangnya kenapa suamimu kalau tahu, kok memberi ibumu saja kamu tidak ngasih tahu suamimu? Dia sambil mengangkat dada berkata, Buya pernah ketahuan sekali suamiku marah-marah dalam hati saya, tapi saya tidak berani mengungkapkan. Rupanya suamimu itu adalah iblis pakai kopiah putih. Kalau ada suami yang larang istrinya berbuat baik, biarpun katanya pakai imamah, namanya iblis pakai imamah. Kok bisa istrinya mau berbuat baik kepada orang tuanya dilarang? Kalau memang anda laki-laki baik akan berkata begini, wahai istriku, kemanapun kau pergi kau harus izin, tapi kepada ayah ibundamu untuk mengabdi nggak pakai izin-izinan. Mestinya seperti itu, bukan malah dilarang. Melarang itu ngajari durhaka. Begitu sebaliknya, ada pertanyaan suatu ketika seorang laki-laki tiba-tiba bertanya, Buya kan selalu ngajari kompak. Cuman saya ini dalam hal ini nggak bisa kompak. Dalam hal apa? Ibu saya ini janda, saya punya adik kelas 6 SD. Ayah saya baru meninggal dunia. Dan yang paling sukses adalah saya. Mau tidak mau, saya jadi tulang punggung. Terus, dalam hal ini saya tidak kompak dengan istri. Dalam hal gimana? Saya tuh membantu ibu saya tidak pakai izin istri saya. Diam-diam. Apakah boleh begini ini? Kami tanya, Pak, istri sudah kasih nafkah? Sudah, mobil ada, semua lengkap deh cukup. Kalau istrimu sudah engkau beri nafkah, selebihnya kau boleh kasihkan siapa saja uangmu. Apalagi ke ibu. Dan dia berkata, alhamdulillah, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman boleh saya tanya, apa Buya? Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu membantu ibumu, pernah, ini kan kisah lama, pernah suatu ketika istri saya menemukan tanda transfer di saku saya waktu mau dicuci. Waduh, marahnya sebulan. Dalam hati saya berkata, rupanya ada juga wewe gombel pakai kerudung. Wewe gombel tuh, tahu wewe gombel? Kuntilanak, gendruwo, hantu, pakai kerudung. Kenapa dia mengajari suaminya untuk durhaka? Tidak, rumah tanggamu ambil keberkahan dari orang tua. Keberkahan orang tua. Sebab pada zaman Nabi, pernikahan ini yang seharusnya menjadi berkah, kadang menjadi sengsara. Sengsaranya dimulai dari kadang sebelum menikah. Nikah nggak peduli dengan izin orang tua, petunjuk orang tua, demi cinta. Ada ini awal kehancuran. Setelah menikah, kisah Alqamah bagaimana? Setelah menikah berubah dengan orang tua. Ini ada. Akan tapi pernikahan Anda pernikahan istimewa. Setelah menikah, Anda harus semakin dekat kepada orang tua. Kuncinya sederhana, hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Wahai suami, agar ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hati-hati. Kalau istrimu baik, maka itulah istri yang soleha. Suami baik dengan bapak ibunya, suami yang soleh. Koreksi, ayo yang biasa ngelarang istrinya karena kebodohan. Kadang-kadang baca kitab Uqudul Jan, ini santri ngantuk. Baca kitab Uqudul Jan tapi nggak bacanya kebalik barangkali. Atau dia hanya seneng liwat, ketinggalan. Kamu sudah diberikan kepadaku oleh bapakmu. Jadi kamu tidak boleh urusan dengan bapakmu. Ah ini gila dia. Kok ada semacam itu? Namanya orang salah faham, ya salah faham.